Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan dengan Mas Hamzah, kita akan simak terlebih dahulu pergerakan dari IHSG di 1 menit pasca pembukaan sesi 1 di pagi hari ini. Kita lihat data selengkapnya untuk IHSG bergerak melemah sejauh ini, melemah 1,3% di level 6.236,025. Dan berikutnya terkait dengan pergerakan sektoral, maksud kami pergerakan saham. 5 saham yang masuk ke dalam jajaran top generasi antaranya adalah ada Medco, Energi, Oils, rata-rata kemudian 3 besarnya saja ini sektor energi ya, kemudian juga ada Real dan juga SIP. Pergerakan saham yang kemudian masuk ke dalam jajaran top losers ada BMRI, TPIA, BRPT, AMMN dan juga TENS. Di pergerakan sektoral, pemirsa, sektor properti sejauh ini memimpin penguatan dengan penguatan 2,4%. Sementara sektor lainnya melemah, di antaranya sektor infrastruktur melemah terdalam 1,56% dan basic industries melemah 1,42%. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini, pemirsa. Ya, dapat Anda saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia dibuka kompak melemah dengan Nikkei 225 dibuka melemah 2,64% di level 64.666, STI Singapura dibuka melemah 0,61% di level 5.547, Kospi Korea dibuka melemah 3,14% di level 6.874 dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 1,1% di level 24.932. Ya, saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mas Hamzah, pemirsa dapat Anda saksikan juga di layar televisi. Di antaranya adalah ada TAPG dengan support di 1640, resistance di 1900, kemudian LSIP dengan support di 1370, resistance di 1535, kemudian untuk CTRA dengan support di 565 dan resistance di 665, dan PWHN dengan support di 266, resistance di 314. Baik, kita lanjutkan perbincangan bersama Mas Hamzah. Kita ke saham-saham pilihan yang direkomendasikan pagi hari ini, Mas Hamzah, ada TAPG, silakan. Oke, untuk TAPG sendiri saya melihat penguatan di candle kemarin cukup oke ya, ditambah dia close di atas upper band dan menurut saya sih hari ini masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan ya, paling tidak tadi ke level 1900 untuk jangka pendek hingga menengah ya. Ditambah tadi ada sentimen dari sisi cuaca yang cukup mengkhawatirkan terkait dengan komoditinya yang bisa mendorong harga komoditinya juga melanjutkan penguatan seperti itu. Baik, untuk menengah ke panjang kah untuk TAPG? Iya, pendek hingga menengah Oke, masih kondisinya seperti itu. baik. Dari TAPG kita ke LSIP, sektor perkebunan ya. Mengapa kemudian ini dinilai menarik? Oke, untuk LSIP juga demikian ya. Kemarin juga baru close di atas resistennya dan juga close di atas upper band juga yang menurut saya ini sebuah signal yang cukup menarik ya. Harusnya dia masih bisa melanjutkan penguatan paling tidak ke 1535 dengan support terdekat di 1370. Baik, LSIP. Apa yang kemudian membuat LSIP menarik jika dibandingkan dengan sektor perkebunan lainnya, Mas Hamzah? Untuk saat ini, kedua saham ini masih cukup liquid ya Ya. ketimbang beberapa saham perkebunan lainnya yang menurut saya itu jadi pertimbangan kuat ya, terkait dengan LSIP dan TAPG. Baik, secara valuasi dua-duanya masih menarik ya? Secara valuasi juga cukup menarik, tapi, yang saya sorotin adalah dari sisi value investing-nya di mana tadi ada, kaitan dengan komoditinya yang berpotensi, menguat ya karena ada sebuah, sentimen dari sisi cuaca itu sendiri, Baik, seperti sebelum itu. kita masuk pembahasan secara spesifik ke dua saham properti yang Anda rekomendasikan, saya ingin kemudian membahas terlebih dahulu secara sektoral. Tadi kita lihat sektor properti memimpin paling kuat begitu ya, apa namanya di zona hijau begitu dan penguatannya juga cukup signifikan. Apa yang kemudian membuat properti dinilai menarik oleh pelaku pasar? Untuk saat ini sih menurut saya pertama dari sisi valuasi ya, yang kita tahu memang, valuasi dari saham properti ini sudah sangat murah ya dan memang sudah sangat lama memang saham properti juga, tidak diminati ya. Jadi bisa dibilang ini,
jarang di-mention ya dan jarang dipantau juga, itu pertama. Kedua memang ada beberapa saham properti yang berpotensi melakukan corporate action ya, salah satunya kalau nggak salah di saham Kota ya, dan juga beberapa saham lainnya juga, berkaitan dengan, apa namanya, akuisisi atau, apa namanya, merger dan segala macam. Jadi menurut saya memang beberapa saham properti ini sudah mulai, dilirik ya, sehingga, penguatannya juga, cukup signifikan, seperti itu. Oke, baik. Kita spesifik ke CTRA. Seperti apa analisis lengkapnya, Mas Hamzah? Oke, untuk CTRA sendiri menurut saya sih masih cukup lagging ya, karena di beberapa saham properti yang besarnya, salah satunya ada Summarecon yang sudah, rally terlebih dahulu, dan menurut saya sih untuk Ciputra akan bisa mengekor ya. Karena saya lihat juga sideways di bottom-nya juga didukung dengan volume. Kita tinggal menunggu dia break resisten di level 600-an ya, di mana kemarin sudah pernah diuji tapi ada rejection ya, tinggal hari ini kita lihat apakah level 600-nya kembali diuji dan bisa di-break ya. Jika 600 di-break, paling tidak, ada target resisten terdekat di 665 dengan, batasi resiko di 565 ya, karena memang, ini masih cukup spekulatif ya. Tren belum terbentuk tapi bisa mengikuti, leader di Summarecon sih, menurut saya seperti itu. Oke, baik. Dari CTRA kita ke Pawon. Oke, untuk Pewon sendiri juga, demikian ya, dan untuk Pewon sudah, lebih uptrend terlebih dahulu, dari sisi trennya, dan juga menurut saya sih ini juga memiliki fundamental yang cukup kuat ya, karena dari sisi, bisnis rentalnya ya atau sewanya yang menurut saya sih menjadi pilihan utama ya. Karena menurut saya dengan kondisi seperti ini paling tidak ya, Pewon bisa melanjutkan penguatan terdekat ke resisten 314 dengan batasan resiko ya di 266 ya, siapa tahu dia berbalik arah, seperti itu. Baik, kalau kemudian pelaku pasar ingin membandingkan lah ya dari saham-saham, properti, yang kemudian tadi Anda rekomendasikan ada CTRA, Pawon, dan juga mungkin, properti lain ada BSDE gitu. Apa yang kemudian membuat CTRA, Pawon, lebih menarik jika dibandingkan dengan sektor-sektor properti lain, contohnya seperti BSD ataupun mungkin sektor apa, saham yang lain, Mas Hamzah? Pertama sebenarnya yang paling menarik tentunya ada di Summarecon ya, Mhm. karena saya lihat rally-nya juga cukup oke dan juga terlihat juga sudah ada akselerasi di sana yang namun, di kondisi saat ini, sudah cukup beresiko ya, karena sudah mulai mendekatin resisten di Mhm. level, 350-an, di mana harga sekarang udah di 338, jadi tidak terlalu menarik untuk jangka pendek hingga menengah ya. Namun di sisi lain menurut saya sih beberapa saham properti lainnya harusnya bisa mengekor ya, karena tadi secara valuasi, menurut saya memang properti ini sudah sangat murah ya, bahkan bisa diskon 40 hingga 60% dari harga wajarnya ya. Karena, menurut saya itu juga sebuah alasan yang kuat, dan kedua saham Ciputra dan Pewon ini juga cukup liquid ya, Mmm. jadi tidak terlalu beresiko seperti saham-saham, apa, third liner lainnya yang sekarang juga beberapa sudah rally ya, ada kayak tadi Real dan Kota yang menurut saya sih menarik, tapi, terlalu fluktuatif untuk dipantau ya, seperti Baik, itu. sejauh mana keputusan dari Bank Indonesia untuk menetapkan suku bunga acuan tetap di level yang sama seperti kemarin ini juga kemudian menambah, sentimen dari pelaku pasar ataupun keyakinan dari pelaku pasar untuk masuk ke sektor properti, Mas Hamzah, dari analisis Anda? Oke, untuk sektor properti ini menurut saya sih cukup unik ya Ya. terkait, suku bunga. Karena biasanya memang, properti ini punya segmen-segmen tertentu ya, di mana ada segmen, menengah ke bawah atau segmen menengah ke atas. Nah, yang menarik adalah yang sangat terdampak untuk segmen menengah suku bunga ini adalah segmen menengah ke bawah, dan di mana biasanya mereka membeli properti itu dengan, cicilan. Nah, itu yang mungkin memang terlihat sekarang demand-nya cukup rendah, tapi di sisi lain menurut saya sih dari sisi kayak Ciputra dan Summarecon memang, mereka terlihat lebih banyak fokusnya ke segmen menengah ke atas yang biasanya memang kemampuan belinya juga cukup tinggi gitu loh. Dan ada beberapa memang menengah ke atas yang lebih cenderung membeli properti juga dengan cash ya, di mana juga banyak banyak, banyak influencer atau, pakar-pakar, keuangan lainnya juga
menyarankan ya kalau beli rumah jangan jangan nyicil ya, kurang lebih seperti itu. Jadi memang dari sisi suku bunga sendiri, saya lihat sih memang tidak terlalu signifikan lagi ya belakangan ini, dan juga secara teknikal sih, itu yang sangat mendorong untuk sektor ini sudah cukup menarik seperti itu. Baik, review Anda untuk IHSG sejauh ini seperti apa dan proyeksinya di hari ini, seperti apa Mas Hamzah? Oke, untuk IHSG sendiri menurut saya sih proyeksinya masih akan terkoreksi ya, karena balik lagi tadi ada 2 resisten kuat yang menahan IHSG, dan juga banyak sentimen-sentimen, eksternal ya seperti perang tarif dan juga minyak yang juga membayangi IHSG sendiri. Jadi menurut saya sih, ada potensi koreksi ya paling tidak untuk jangka menengah, jangka pendek hingga menengah bisa kembali ke area 6.000 ya. Support 6.000 harusnya masih bisa diuji ya. Tapi untuk jangka, menengah ke panjang menurut saya sih masih ada potensi IHSG menguat hingga 6.800 ya, tapi memang butuh konfirmasi break di 6.345. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, berbagai informasi dan juga analisis dari Anda semoga dapat menjadi sumber referensi dan informasi untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya hari ini. Namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Hamzah, terima kasih sudah bergabung sama kami. Sukses selalu, Siap, sehat selalu untuk Anda Mas Hamzah. Sampai jumpa. Terima kasih. terima kasih.